keberkahan-keberkahan di satu tempat, keistimewaan satu tempat, bukan mesti menjadikan tempat atau perkara tersebut menjadi afdol secara mutlak. Orang kok ngerti aku ngomong negeri Yaman barokah mengini terus jadi luwih mulia saka Mekah Madinah, luwih mulia saka Jawa saka Kalimantan, ndak. Kemuliaan di satu orang tidak menjadikan afdoliyah secara mutlak. Maktabatuna Temboro. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tema utama Al-Maktabah edisi 60, yaitu menengok keberkahan negeri Yaman. Sebetulnya mengenai keberkahan negeri Yaman ini satu soal yang tidak perlu dibicarakan lagi. Seharusnya begitu itu. Keistimewaan, kemuliaan, keberkahan negeri Yaman ini istilahnya adharu minasyams fi wasatin nahar. Lebih jelas daripada matahari di siang bolong. Genah barokah. Cuman entah kenapa akhir-akhir ini perkara-perkara yang sudah jelas menjadi kabur kembali. Ya tentu saja nih propaganda orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Dulu yang diserang adalah Arab pada umumnya. Sehingga kita pernah bahas 2 kali ya di Al-Maktabah, 3 kali malah tentang Arab itu. Mulai Arab Fusha berkaitan dengan lughah, kemudian alergi Arab, dan yang terakhir relasi Arab dengan Nusantara. Yang 3 tema ini belum tema yang kajian utama ya. Yang intinya adalah mengcounter orang-orang yang tidak suka dengan Arab. Di zaman dulu Arab dengan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Dan itu satu yang perkara yang sangat jelas dalam Islam. Hadis-hadis mengenai hubbul Arab ini sangat-sangat banyak. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu diantara syarat untuk menjadi santrinya, diantaranya harus suka dengan zayul Arab, dengan gaya-gaya Arab. Wong kok senengane gaya ajam, rambutnya poni mau wering ngono ya. Wis genah diboyong nih karo Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena Arab dan Islam ini nggak bisa dipisahkan. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini ya tentu saja propaganda orang-orang Barat seolah-olah ada yang berupaya untuk memisahkan Arab dan Islam. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Kelihatannya ini benar, tapi sangat membahayakan. Karena mau tidak mau agama ini muncul dari Arab, walaupun agama Islam bukan agama Arab, bukan khusus Arab. Tapi karena muncul dari Arab, nabinya orang Arab yang memperjuangkan awal-awal juga orang Arab, Al-Quran juga bahasa Arab, kitab-kitab bahasa Arab, ini kok kalau dibuang, ini bisa meruntuhkan banyak peradaban Islam itu sendiri. Nah, sehingga perlu memang kita kadang-kadang membahas kemuliaan Arab, walaupun tidak usah dibahas juga sudah mulia. Nah, akhir-akhir ini merambah ke Yaman. Yaman dihabisi di mana-mana. Bahkan saya sampai membaca beberapa tulisan ya. Padahal ini tulisan katanya ya tokoh-tokoh Islam sendiri. Dia bilang Yaman itu bukan negeri barokah, nyatanya sampai sekarang masih perang. Daripada Yaman mending barokah Indonesia ini aman sentosa, katanya begitu itu. Bahkan beberapa hari yang lalu saya membaca tulisan salah satu tokoh ormas besar, itu dia bilang Yaman tuh nggak ngualati belas kok, santai aja, caci maki aja, masih ngualatin dengan saya. Kalau saya ngualati, kalau Yaman enggak loh. Dan kata-kata ini kayak otak dilo singelek ya oke. Artinya satu perkara batil kalau dibiarkan itu memang mengerikan. Walaupun keberkahan Yaman sekali lagi ini perkara yang sangat jelas, tapi kalau tidak diulang-ulang nanti jadi
bahaya di kalangan orang awam. Ya sama seperti amaliyah tahlilan, ziarah kubur dan semacamnya. Ini kan sebetulnya perkaranya sudah jelas. Tapi karena orang Wahabi itu nggak bosen bid'ah sana bid'ah sini, akhirnya banyak juga yang nerima. Ketika kita telat untuk mensyiarkan bahwa tahlilan itu tidak bid'ah dan sebagainya, akhirnya banyak dari kalangan yang dulunya itu sufi mengamalkan tahlilan, maulid dan sebagainya, akhirnya pindah ke rumah sebelah. Nah ini juga sebetulnya ini perkara yang sangat jelas, tapi ya kita bahas lagi ben ngiling-ngiling. Ya Mbak Menawa 1-2 materinya nanti bisa untuk disampaikan dan bermanfaat. Walaupun ini penting juga, kemuliaan, keistimewaan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar contohnya, pada Sayyidina Umar, yang tidak dimiliki Sayyidina Abu Bakar, bukan terus menjadikan Sayyidina Umar mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Kemuliaan yang ada pada sahabat yang lain, umpama Mu'adz bin Jabal dan semacamnya, yang tidak dimiliki sahabat-sahabat besar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak menjadikan mereka istimewa dari yang lainnya. Itu juga keistimewaan di Yaman harus kita akui. Tapi bukan berarti Yaman menjadi mutlak paling istimewa. Jadi harus objektif. Begitu juga Jawa, kita juga mengakui banyak keistimewaan orang Jawa. Tapi jangan terus mentang-mentang banyak istimewanya, akhirnya kita lebih baik daripada Arab. Islam kita lebih hebat daripada Islam Arab. Dan standarnya lucu. Karena di Arab perang, di Indonesia nggak perang loh. Ini Indonesia nggak perang, ini kan baru akhir-akhirnya aja. Dulu kan juga perang. Lawang pekok. Kan kita nggak perang belum ada 100 tahun. Itu pun ya di sekitar sini aja. Kalau di Indonesia, Papua sampai sekarang ya perang tuh. Ya enggak? Yang digusur-gusur rumahnya itu. Saya kira ini Batam. Banyak juga sebetulnya. Jadi perang atau terjadinya fitnah itu tidak menjadikan negeri tersebut menjadi tidak barokah. Kalau patokannya semacam itu, ada kerusuhan sedikit, ada perang, terus gak barokah, loh, yo angel. Madinah pun juga pernah ada perangnya. Itu Waqatul Harrah itu, peristiwa Harrah, 60 Hijriah, 10.000 yang wafat. Bahkan ada 900, ada ratusan sahabat dan tabi'in yang top-top itu juga wafat di situ itu. Di Mekah juga pernah, namanya termasuk yang awal-awal ya, Sayyidina Abdullah bin Zubair yang gelut sama anak Sayyidina Muawiyah, Yazid. Itu juga sampai Ka'bah roboh, diwanteni manjani karo Hajat bin Yusuf karo kanca-kancane kuwi. Terus apakah terus jadi nggak barokah Mekah itu? Lu kafir we nasok. Bibakatamu barokah. Ringkasnya, fitnah-fitnah kejadian semacam itu tidak langsung mengangkat keberkahan satu negeri. Jadi ora usah gaya. Mentang-mentang gak perang tapi gak ada duit, maksiatnya oke. Nah, negara aman sentosa, tapi isine wong maling, korupsi, zina, omben-omben, LGBT lah. Masa ya terus luwih barokah timbangin negara-negara sing taat waline oke tapi akeh konflik. Ya kan enggak gitu. Justru kadang-kadang konflik itu menaikkan derajat. Kayak orang-orang Palestina dari zaman dulu sekarang perang aja, tapi wali-wali gede itu saka kono kabeh. Ini hadis dengan Nabi Abdalus Syam. Wali-wali Abdul, wali-wali gede saka Syam. Lah Syam gak tahu aman, perang yang ngerti saiki. Lha nyapa kuwi? Yang mau munggahno derajate wong-wong Syam. Jadi yang cerdas gitu, yang lihat itu. Paham ini? Karena ini yang didengungkan, ngapain itu? Kita agung-agungkan Arab, Yaman, perang terus. Mending Indonesia nggak perang. Nggak perang kadang-kadang juga nggak bagus. Orang kalau diinjak-injak, dijajah, terus nggak perang. Loh, kayak ini man udhiya walam yaghdab fahuwa himar. Itu malah nggak bagus. Jadi
standar barokah atau tidak, jangan sekedar dilihat perang atau tidak perang, konflik atau tidak konflik. Standare mau taat ning Gusti Allah iku mau. Ringkese kita harus mengakui keistimewaan negeri orang lain kalau memang dia diberi keistimewaan oleh Allah. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dhum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasaban. Jangan suka iri, hasud, mengangan-angan anugerah yang telah diberikan Allah kepada orang lain. Kabeh duwe keistimewaan masing-masing, punya anugerah masing-masing, ya harus kita akui. Apalagi anugerah-anugerah tadi disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Wis kudu taslim. Kudu taslimnya pokoknya jenabi ning Arab wis gak usah kakek ngomong. Gak usah kakean ngomong, kudu taslim. Oh berarti memang bangsa Arab ini pilihannya Gusti Allah, dan itu harus kita akui. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Keberkahan negeri Yaman. Yang pertama, negeri Yaman dalam Al-Quran. Di negeri Yaman ini bukan peradaban baru. Negeri Yaman ini termasuk peradaban yang cukup lama, peradaban kuno. Bahkan ribuan tahun sebelum Masehi sudah ada. Di Al-Quran juga disinggung mengenai negeri Yaman ini, yaitu dalam ayat laqad kana li sab'in fi maskanim ayah jannatani 'an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Negeri Saba yang disinggung dalam Al-Quran, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ayat laqad kana li sab'a fi maskanihim ayah merupakan turun untuk negeri Yaman, untuk bangsa Yaman. Ketika turun laqad kana li sab'a fi maskanihim ayah, salah satu dari sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Saba itu apa? Itu nama negeri atau nama satu orang? Cowok apa cewek?" Belum menjawab, Saba itu sebetulnya adalah nama seorang yang melahirkan 10, kemudian menghuni di negeri Yaman 6. Sisanya negeri Syam 4 orang. Kemudian beliau menyebutkan beberapa kabilah besar di negeri Yaman. Artinya Saba yang kemudian oleh Allah dipuji sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, yang sering ditiru sama orang-orang kita itu. Kan begitu kalau bayan. Semoga bangsa kita menjadi bangsa baldatun thayyibatun. Lah kuwi negeri Yaman sing gak ilo-ilono kuwi. Sing gak ilono deweso, gelutan, perang, imigran. Lah kuwi lho. Baldah thayyibah wa rabbun ghafur wi Saba wi menurut banyak riwayat adalah merujuk pada negeri di Yaman. Ini banyak ya riwayatnya, diantaranya yang saya ambil dari kitab Al-Jami' fil Hadits karya Abdullah bin Wahab, salah satu perawi Muwatta, muridnya Imam Malik. Di Saba iki ning Yaman, kudu nangone Klaten. Kowe sing ngomong ning Jogja Klaten wae otak-atik gatuk. Ya kalau di otak-atik secara lafaz mungkin ya. Tapi kalau dikomparasikan di ngokabelengan dengan riwayat hadis ya ndak. Saba iki genah merujuk ning Yaman. Mafhum ya. Jadi baldah thayyibah rabbun ghafur iki negeri apa? Negeri Yaman. Dan ingat, ini pakai jumlah ismiyah ini. Jumlah ismiyah yufidul istimror. Artinya ini ya sampai sekarang, tapi dengan catatan jika mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi selama negeri Yaman taat kepada Allah dan Rasulnya, maka masih tetap dapat predikat baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Tentu saja thayyibah ini standarnya tidak hanya zahir saja. Kalau standarnya zahir, ya thayyibah ya Amerika, Jepang, bangsa niku. Kemudian yang kedua, di antara ayat Al-Quran yang berkenaan dengan penduduk Yaman adalah
Ayat ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ayat ini yang menerangkan bahwa andai kata di antara kalian wahai bangsa Arab murtad dari Islam, maka Allah tidak susah, Allah tidak peduli, Allah akan mendatangkan satu kaum yang dia cinta, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Sayang tawadhu dengan orang iman dan keras dengan orang kafir, berjihad di jalan Allah, tidak takut caci maki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dalam banyak riwayat diantaranya dari Imam Tabarani bahwasanya baginda Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan ayat fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuna? Allah Ta'ala datangkan satu kaum yang engkau mencintai mereka, Allah maksudnya, dan mereka mencintai Allah. Apa jawab Nabi? Haula'i qaumun minal Yaman. Wimono kaum songko Yaman. Jadi Yaman ini Masya Allah dipuji Gusti Allah. Qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Kemudian termasuk salah satu versi atau riwayat bahwasanya asbabun nuzul dari ayat yang sangat sering kita baca, yaitu surat An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam satu riwayat termasuk diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Nasai, Imam Tabarani, bahwasanya ketika turun ayat idza jaa nasrul fath, Nabi bersabda, atakum ahlul yaman hum araqqu quluban al-imanu yamanin wal fiqhu yamanin. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wal hikmah yamaniyah. Bayangkan, ketika turun telah datang pertolongan Allah dan fatah kemenangan, ternyata beliau merujuk dengan datangnya orang-orang Yaman. Artinya apa? Yang dimaksud berbondong-bondong masuk agama Allah sehingga Nabi diperintahkan untuk bertasbih adalah sekelompok orang Yaman. Bukan hanya itu saja, beliau menambahkan bagaimana keistimewaan orang Yaman, hum araqqu quluban. Orang Yaman itu orang yang hatinya paling lembut, paling gampang terenyuh dibanding dengan Arab-Arab yang lain. Dan memang begitu sampai sekarang masih terjaga itu. Mayoritas Yaman, termasuk Tarim, dikenal sebagai orang yang paling lembut, termasuk akhlaknya paling baik. Dan itu sampai sekarang. Tradisi cium tangan, dimolak-walik, ini tradisi Tarim. Apa ini? Terus al-iman wal fiqhu termasuk wal hikmah adalah Yaman. Apa maksudnya? Sebetulnya ini banyak ya, ada beberapa riwayat dan versi. Cuman di antaranya yang dimaksud Yaman di sini memang mengacu pada penduduk Yaman. Karena versinya banyak di sini. Ada yang mengatakan iman Yaman, fikih Yaman, hikmah, kebijaksanaan itu Yaman. Maksudnya Yaman itu ya Madinah. Loh kenapa? Karena orang-orang Madinah, orang-orang Ansor, Aus dan Khazraj, itu asalnya adalah dari Yaman. Jadi Aus Khazraj itu asli songko Sabak itu mau, songko negeri Yaman. Sehingga yang dimaksud iman di sini adalah orang-orang Madinah, orang-orang Ansor. Ada yang mengatakan Yaman ini Hijaz itu, artinya Mekah juga masuk ya Yaman. Kalau dilihat dari peta Arab kuno ya sampai sekarang ya sama ya. Nanti ada kayak dua sisi yang berbeda. Yang sebelah kiri itu daerah Syam,
yang kanan Jazirah Arab, Hijaz dan sekitarnya. Tapi sebagian ulama yang lain tidak. Ini yang dimaksud memang Ahlul Yaman. Karena dalam satu riwayat yang lain, beliau menunjuk arah. Al-iman hahuna wa asyara ilal Yaman. Beliau menunjuk Yaman. Jadi kalau Ansor ngapain nunjuk ke arah Yaman? Ya langsung aja ke sini, nunjuk ke bawah, kan Nabi di Madinah. Kalau Nabi menunjuk ke arah Yaman, berarti memang ini apa? Penduduk Yaman. Dan maksudnya apa tuh iman Yaman? Ini maksudnya bukan taksis iman hanya di Yaman, enggak. Ini satu keistimewaan bahwa di antara kelebihan orang Yaman gampang menerima kebenaran. Dan memang ya, Yaman itu di antara negeri yang ditaklukkan oleh Islam, yang masuk Islam tanpa ada peperangan. Gampang ngomong kebenaran, orang yang kelang. Terus wal fikhu, ini juga sama. Kefahaman agama Yaman. Artinya apa? Ini juga bukan mengeluarkan yang non Yaman angel paham enggak. Satu keistimewaan bahwa banyak kefahaman agama yang diambil oleh orang-orang Yaman. Di antaranya siapa? Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Abu Hurairah. Wong Yaman kabeh, nanti akan saya sebutkan sahabat-sahabat besar yang asalnya Yaman. Bahkan kemudian menurun kepada salah satu keturunan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, yaitu Sayyidina Abul Hasan al-Asy'ari, pelopor atau perintis mazhab Asy'ariyah. Menurut wong Yaman. Dan ini juga menunjukkan bahwa fikih pada dasarnya bukan sekedar ilmu hujjah. Bukan hanya ilmu lisan, tapi ilmu amal. Kenapa? Wong Yaman ini terkenal gak pati oke ngomong, tapi dianggap nabi. Fikih Yaman. Ada fikih yang sesungguhnya, fakih yang sesungguhnya itu bukan sekedar pinter ngomong, pinter ngengkel, tapi yo seneng ibadah. Maksudnya ngono. Dalil pak winter, azan turu. Subuh 7:30. Nah. Tapi kan anak yang ngono kuwi. Ya maksudnya ngono kuwi di antara maksudnya. Hikmah juga itu kebijaksanaan. Juga walaupun tidak mengingkari yang lain punya hikmah, tapi banyak diambil orang-orang Yaman. Wallahu a'lam. Ringkesnya ini keistimewaan negeri Yaman. Ringkesnya nang kono kuwi. Nggih. Lah ini sudah ya. Nah, tadi oh ya ini referensinya ya. Kan tadi saya katakan bahwa banyak versi makna wal iman Yaman wal hikmah Yamaniyah. Cuman yang seolah diunggulkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengatakan menukil Imam Ibnu Salah, la mani'a min ijra'il kalam ala zahirihi wa anna al-murad tafdhilu ahli Yaman ala ghairihim. Enggak masalah bahwa maksud Yaman di sini kita maknai secara zahir. Artinya maksudnya penduduk Yaman, bukan Yaman dengan makna orang Ansor dan lain sebagainya. Kemudian termasuk doa baginda Muhammad SAW yang sangat masyhur, yang juga banyak diriwayatkan oleh para imam termasuk Imam Bukhari. Beliau berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Didungani barokah. Artinya barokah Yaman winas. Ora kok digawe-gawe, ora sangka kasyaf, ora sangka perasaan ya ora. Mulai kata-kata negeri kita lebih berkah dari Yaman sih toh. Karepmu ki piye? Ya memang ini bukan berarti Yaman secara mutlak lebih istimewa daripada kita. Kita tetap mengakui bangsa kita juga punya keistimewaan. Tapi jangan sampai perasaan kita mengalahkan kebenaran. Apa yang disabdakan Nabi, itulah yang kita yakini. Negara dewi ya insyaallah barokah. Jawa ya insyaallah barokah. Tapi ojo mana nek cangkem luwih barokah sangka Yaman. Soalnya kan Nabi gak tahu untuk ngabarik lah Nabi Jawa, Nabi Kalimantan, Sulawesi, Indonesia, NKRI gak tahu. Pokoknya kita gak cinta ini harus dikira anti NKRI ora. Jadi kita harus mengakui kelebihan orang lain. Mungkin nas genah ngabarik Nabi Yamanina.
Oke. Oh ya, ini tadi yang referensi tadi ya, bahwasanya kaum Ansor itu asalnya adalah dari Yaman, baik suku Aus maupun Khazraj. Di Al-Quran dan hadis sudah, sekarang apalagi ini. Nah, tokoh sahabat yang berasal dari Yaman itu tentu saja banyak. Kabeh wong Ansor iku kuwate asline wong Yaman. Makanya kowe ngilono wong Yaman padha karo ngilono ribuan sahabat Ansor. Dan masya Allah lambim dan enggak tua apa malaikat sesono niku kuburan. Cuman yang saya sebutkan di sini bukan yang aslinya Yaman, tapi yang negerinya dari negeri Yaman. Si Yaman asli. Nek Ansor kan sudah lama tinggal di Madinah. Ya kayak Yaman sini Indonesia, ya Yaman Indonesia, ya Yaman Madinah. Kalau ini enggak, sahabat yang memang dari Yaman kemudian hijrah ke Madinah. Itu sangat-sangat banyak, yang saya sebutkan hanya sebagian yang paling masyhur. Di antaranya Sayyidina Abu Hurairah. Sebagaimana kita tahu semua ya, ini songko Yaman, songko suku Daus, kabilah Ad-Daus. Ini kabilah masyhur di Yaman. Ini kowe nek ngilong-ngilongno Yaman, papu Ibnu Hurairah ning kuburan. Aja jeli sikil pisan ae. Ora 5.000 hadis luwih diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Yang kedua, Sayyidina Zaid bin Harithah dan putranya Usama bin Zaid. Nah, ini sahabat kinasihnya baginda Nabi. Ini juga dari Yaman. Termasuk Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari yang banyak dipuji oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menurunkan satu tokoh panutan kita, yaitu Imam Abdul Hasan al-Asy'ari. Ini juga dari Yaman. Kabilah Asy'ariyun, ini kabilah masyhur di negeri Yaman. Termasuk Sayyidina Ammar bin Yasir yang disiksa di awal-awal Islam. Ini juga dari Yaman. Termasuk Sayyidina Jarir bin Abdullah Yusuf hadil ummah saking gantengnya, ini juga dari Yaman. Sayyidina Miqdad bin Amir, ini juga dari Yaman, termasuk Ashab bin al-Awalun ya. Kemudian Sayyidina Ala bin al-Hadrami, ini juga jelas ya, Hadrami, Maut, ini ya songko Yaman, salah satu sahabat yang khariqul adahnya begitu nampak dan banyak diceritakan oleh para ulama. Ringkese sahabat-sahabat sing sangka negeri Yaman itu tidak sedikit, dan mereka juga banyak yang menjadi tokoh-tokoh yang sangat berjasa dalam Islam. Jadi ojo ngremeh nih negeri Yaman iki mau. Ulama fuqaha uliya kakek hitung. Saya males ngitungi. Saking oke, lho sahabat lho akeh, apa meneh? Wis kakek hitung. Hampir aimah zaman dulu mesti pernah ngaji di Yaman. Imam Ahmad pernah ngaji di Yaman. Imam Syafi'i pernah ngaji di Yaman. Banyak lah. Imam Bukhari hampir. Imam Bukhari mau safar ke salah satu tokoh muhadits besar namanya Imam Abdul Razak As-Sun'ani, wong Sun'a, Yaman. Mau berangkat, ada kabar bahwa beliau wafat. Akhirnya gak sido berangkat. Sehingga beliau meriwayatkan tetap Imam Abdul Razak tapi lewat perantara. Yang sempat ketemu langsung Imam Ahmad bin Hambal dan banyak aimah-aimah yang lain. Wis sampai saiki markasi ulama uyo nanggoni Yaman. Di antara markas ulama fuqaha auliya ini nanggoni Yaman. Terutama nih saiki nanggoni Karim itu yang sudah ratusan tahun yang lalu memang dikenal dengan ibadah dan keilmuannya. Kowe nek maca-maca sejarah wis enek kabeh. Nggih. Bahkan ada banyak nabi ya yang diutus kepada kaum Saba di Yaman sana. Dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir, setidaknya ada 13 nabi diutus ke tanah Yaman. Nah Indonesia turun ono riwayate. Kalau sahabatnya cek mukhtalafun fihi, men gak usah kemenyek. Sahabatnya cek mukhtalafun fihi. Masya Allah. Bahkan ada riwayat juga dalam Qasasul Anbiya, ini juga kitabnya Imam Ibnu Katsir,
bahwa kuburnya Nabi Hud di negeri Yaman. Loh, kenapa saya tulis di sini? Karena ada sebagian orang sekarang mulai mengingkari kuburnya Nabi Hud. Ini saking getingnya karo Yaman. Nabi Hud gak ada di Yaman itu. Hoax katanya. Terus diziarahi ratusan tahun kok hoax. Dan andaikan sih sebetulnya, andaikan makamnya Nabi Hud tidak di Yaman, terus kenapa? Lah kan sudah ada Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Wis enek Abu Hurairah. Dan juga ada tokoh-tokoh yang lain. Jadi nggak perlu, apalagi ada riwayat bahkan dari Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu termasuk, sebagaimana kita tahu ya, dalam riwayat itu tergolong mutasyaddid, bukan mutasahil, rodo angelan nanggone riwayat-riwayat. Beliau mengatakan Nabi Hud nanggone Yaman. Mending percaya Imam Ibnu Katsir daripada percaya wong saiki ya. Ini percaya si Udin kayak wong Banten kayak wah tambah edan tenan. Kemudian 70 sahabat di antaranya Ashabul Badar yang dimakamkan di Tarim Yaman. Loh. Gak kurang sangar tadi. Ashabul Badar loh. Top-topnya sahabat. Ini banyak referensinya, di antaranya bisa dibaca di Syadaratul Zahab fi Akhbari Man Dzahab, karyanya Imam Ibnu Aimat Al-Hambali. Ibnu Aimat ya, itu Imaduddin. Ibnu Aimat iki Imam Hambali sing Al-Hafidz. Benah Al-Hafidz, ora kok nulis buku lewat Google. Nek kowe aku ya iso. Gampang nek kowe kae. Wa inna bi turbatiha mimman syahida badran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairahum wa ghairihim minas sahabah 70 nafara. Nah, ini terakhir ini. Jadi ini dipotong ya sebagai kesuwen. Kontribusi bangsa Indonesia. Ini juga sebetulnya nggak penting ya. Ini segenah. Wis genah. Tapi ya pokoknya zaman saiki perkara genah jadi nggak genah. Ini ya salah satu ya counter ya, sedikit counter untuk orang-orang yang suka bilang imigran Yaman apa jasanya untuk Indonesia. Di sini hanya numpang, makan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat kata-kata imigran sendiri itu juga sebetulnya tidak jelas. Sekarang saya tanya, apa ada di sini ini orang yang asli Indonesia? Asli. Hampir nggak ada. Tes DNA. Mau campuran getihmu. Cina, sing India, sing Arab patek genah juga, Afrika. Itu tenan nih. Di Indonesia tuh sangat jarang pribumi asli jarang. 10 turunan Pak Jawa, Mbok Jawa sampai 10 turunan ini sangat-sangat langka. Pasti nanti ada campuran yang lain. Jadi aneh kalau suka bilang imigran. Lawang Indonesia ini ya dimerdekakan karo rame termasuk imigran itu mau atau Arab keturunan. Dan kontribusi mereka juga tidak sedikit dari zaman dulu. Jadi kalau bilang kemana orang Yaman dalam usaha kemerdekaan, ya gak kemana-mana, ya melu kowe sing gak ngerti. Kowe sing gak ngerti. Ini sebagian saja, sebagian kecil ya. Di antaranya ada namanya RM Alwi Al-Haddad, Raden Mas Alwi Al-Haddad, Mufti Keraton, yang meminta atau menghasut Sunan Pakubuwono II untuk melawan kompeni pada tahun 1743 Masehi ini ya. Ada lagi Raden Temenggung Sumo Diningrat, atau nama Arabnya Sayyid Hasan bin Yahya, yang menjadi utusan khusus Hamengkubuwono II untuk membuat perlawanan terhadap Inggris 1810 di wilayah Klaten. Ada Syed Ibrahim Ba'abud, RMH Raden Mas Haji Madyo Kusumo yang mendukung Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Ini salah satu saja ya, saya ringkas. Ono Syed Ali Akbar ini Surabaya sampai 10 November mulai abad ke-8 ya, sampai abad ke-20 ini juga jadi gudang atau markas kemerdekaan. Iki yo turunane wong Yaman kono. Ada juga Habib Ali Kuitang. Ini yang menentukan tanggal proklamasi. Habib Salim bin Jindan,
Habib Hussein Mutahar, penyanyi lagu Mars Kemerdekaan Syarif Hamid II, perancang lambang Garuda, dan lain sebagainya. Untuk organisasi ada Jamiatul Khair. Ini organisasi Islam modern pertama di Indonesia. Yang tokoh-tokohnya kemudian anggota-anggotanya banyak yang menjadi anggota atau tokoh syarikat Islam yang kemudian banyak membantu dalam perjuangan Indonesia kalau kita baca di buku-buku sejarah, di api sejarah dan lain sebagainya. Ada Al-Khairat, ada Partai Arab Indonesia, PAI ya, yang juga banyak membantu dalam bidang politik. Ini sebagian kecil, karena untuk menyingkat tadi. Ringgese, negeri Yaman ku mau, negeri sing barokah. Penduduke ya selama taat ning Gusti Allah, sing iman ning Gusti Allah, ya insyaallah oleh barokahe mbah-mbahe ku mau. Dan kontribusi mereka juga tidak sedikit untuk perjuangan Indonesia ini. Walaupun kita juga tidak mengingkari banyak juga yang jadi pengkhianat. Sebagaimana orang pribumi juga nggak sedikit yang jadi pengkhianat. Jadi sopo sing khianat imigran tok lawocon sejarah-sejarah. Mulai Raja Amangkurat, mulai Kesultanan Banten, Mataram kabeh ana wakile sing dadi pengkhianat iki kabeh enek. Amangkurat loro arek ngedol Jawa lho malah. Jawa pesisir lho didol neng Londo. Iki gak usah gaya. Mungkin mbah-mbah adewe sebagian ya ana sing melu Londo. Ya piye meneh wong kepepet. Timbang ramangan. Artinya namanya pengkhianat itu gak mergo imigran atau pribumi. Pribumi banyak yang menjadi pahlawan, juga banyak yang menjadi londo ireng istilahnya. Jalan Dendels yang katanya banyak penyiksaan setelah diteliti, ternyata itu nggak sebetulnya salah Belanda. Sebetulnya Belanda sudah mengasih gaji yang layak UMR, tapi dikorupsi karo bupati-bupati ini. Bupati ini orang pribumi. Tiba-tiba dikorupsi. Ini budaya korupsi kita tuh betul-betul sangat Masya Allah. Turun-temurun. Enek sanate. Nah. Afum ini. Jadi sebagaimana pribumi ada pahlawan dan pengkhianat, orang imigran-imigran itu juga banyak yang menjadi pahlawan. Walaupun kita juga tidak pungkiri, juga ada yang berkhianat. Makanya objektif. Imigran nek manfaati barokah turun ikan Nabi ngalim soleh ya kita muliakan, kita hormati. Imigran atau pribumi siapa saja sing rapati soleh ngerusoyai ya kita katakan salah. Jangan gara-gara itu pribumi kalau salah kita katakan benar. Afum ini ya. Nih krono menungso iki kabeh padha inna akramakum indallahi atqakum. Nggih. Udah cukup ya, di jam 10. Maktabatuna Temboro. Keberkahan-keberkahan di satu tempat, keistimewaan satu tempat, bukan mesti menjadikan tempat atau perkara tersebut menjadi afdol secara mutlak. Orang kok ngerti aku ngomong negeri Yaman barokah mengini terus jadi luwih mulya saka Mekah Madinah, luwih mulya saka Jawa saka Kalimantan ndak. Kemuliaan di satu orang tidak menjadikan afdholiyah secara mutlak. Maktabatuna Temboro. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tema utama Al-Maktabah edisi 60, yaitu menengok keberkahan negeri Yaman. Sebetulnya mengenai keberkahan negeri Yaman ini satu soal yang tidak perlu dibicarakan lagi. Seharusnya begitu itu. Keistimewaan, kemuliaan, keberkahan negeri Yaman ini istilahnya adharu
minas syams fi wasatin nahar. Lebih jelas daripada matahari di siang bolong. Genah barokah. Cuman entah kenapa akhir-akhir ini perkara-perkara yang sudah jelas menjadi kabur kembali. Ya tentu saja ini propaganda orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Dulu yang diserang adalah Arab pada umumnya. Sehingga kita pernah bahas 2 kali ya di Al-Maktabah, 3 kali malah tentang Arab itu. Mulai Arab Fusha berkaitan dengan lughah, kemudian alergi Arab, dan yang terakhir relasi Arab dengan Nusantara. Yang 3 tema ini belum tema yang kajian utama ya. Yang intinya adalah mengkonter orang-orang yang tidak suka dengan Arab. Di zaman dulu Arab dengan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Dan itu satu yang perkara yang sangat jelas dalam Islam. Hadis-hadis mengenai hubbul Arab ini sangat-sangat banyak. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu diantara syarat untuk menjadi santrinya, diantaranya harus suka dengan zayul Arab, dengan gaya-gaya Arab. Wong kok senengane gaya ajam, rambutnya poni mau wiring ngono ya. Wis genah diboyong nih karo Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena Arab dan Islam ini nggak bisa dipisahkan. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini ya tentu saja propaganda orang-orang Barat seolah-olah ada yang berupaya untuk memisahkan Arab dan Islam. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Kelihatannya ini benar, tapi sangat membahayakan. Karena mau tidak mau agama ini muncul dari Arab, walaupun agama Islam bukan agama Arab, bukan khusus Arab. Tapi karena muncul dari Arab, nabinya orang Arab yang memperjuangkan awal-awal juga orang Arab, Al-Quran juga bahasa Arab, kitab-kitab bahasa Arab, ini kok kalau dibuang, ini bisa meruntuhkan banyak peradaban Islam itu sendiri. Nah, sehingga perlu memang kita kadang-kadang membahas kemuliaan Arab, walaupun tidak usah dibahas juga sudah mulia. Nah, akhir-akhir ini merambah ke Yaman. Yaman dihabisi di mana-mana. Bahkan saya sampai membaca beberapa tulisan ya. Padahal ini tulisan katanya ya tokoh-tokoh Islam sendiri. Dia bilang Yaman itu bukan negeri barokah, nyatanya sampai sekarang masih perang. Daripada Yaman mending barokah Indonesia ini aman sentosa, katanya begitu itu. Bahkan beberapa hari yang lalu saya membaca tulisan salah satu tokoh ormas besar, itu dia bilang Yaman tuh nggak ngualati belas kok, santai aja, caci maki aja, masih ngualatin dengan saya. Kalau saya ngualati, kalau Yaman enggak. Dan kata-kata ini kayak tak dilo singelek ya oke. Artinya satu perkara batil kalau dibiarkan itu memang mengerikan. Walaupun keberkahan Yaman sekali lagi ini perkara yang sangat jelas, tapi kalau tidak diulang-ulang nanti jadi bahaya di kalangan orang awam. Ya sama seperti amaliyah tahlilan, ziarah kubur dan semacamnya. Ini kan sebetulnya perkaranya sudah jelas. Tapi karena orang Wahabi itu nggak bosen bid'ah sana bid'ah sini, akhirnya banyak juga yang nerima. Ketika kita telat untuk mensyiarkan bahwa tahlilan itu tidak bid'ah dan sebagainya, akhirnya banyak dari kalangan yang dulunya itu sufi mengamalkan tahlilan, maulid dan sebagainya, akhirnya pindah ke rumah sebelah. Nah ini juga sebetulnya ini perkara yang sangat jelas, nah, tapi ya kita bahas lagi ben ngiling-ngiling. Ya Mbak Monowo 1-2 materinya nanti bisa untuk disampaikan dan bermanfaat. Walaupun ini penting juga, kemuliaan, keistimewaan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar, contohnya, pada Sayyidina Umar, yang tidak dimiliki Sayyidina Abu Bakar, bukan terus menjadikan Sayyidina Umar mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Kemuliaan yang ada pada sahabat yang lain, umpama Mu'ad bin Jabal dan semacamnya,
yang tidak dimiliki sahabat-sahabat besar Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak menjadikan mereka istimewa dari yang lainnya. Itu juga keistimewaan di Yaman harus kita akui. Tapi bukan berarti Yaman menjadi mutlak paling istimewa. Jadi harus objektif. Begitu juga Jawa, kita juga mengakui banyak keistimewaan orang Jawa. Tapi jangan terus mentang-mentang banyak istimewanya akhirnya kita lebih baik daripada Arab. Islam kita lebih hebat daripada Islam Arab. Dan standarnya lucu. Karena di Arab perang, di Indonesia nggak perang loh. Ini Indonesia nggak perang, ini kan baru akhir-akhirnya aja. Dulu kan juga perang. Lawang teko. Kan kita nggak perang belum ada 100 tahun. Itu pun ya di sekitar sini aja. Kalau di Indonesia, Papua sampai sekarang ya perang tuh. Ya enggak? Yang digusur-gusur rumahnya itu. Saya kira ini ya. Batam. Banyak juga sebetulnya. Jadi perang atau terjadinya fitnah itu tidak menjadikan negeri tersebut menjadi tidak barokah. Kalau patokannya semacam itu, ada kerusuhan sedikit, ada perang, terus gak barokah, loh, yo angel. Madinah pun juga pernah ada perangnya. Itu Waqatul Harrah itu, peristiwa Harrah, 60 Hijriah, 10.000 yang wafat. Bahkan ada 900, ada ratusan sahabat dan tabi'in yang top-top itu juga wafat di situ itu. Di Mekah juga pernah, namanya termasuk yang awal-awal ya, Sayyidina Abdullah bin Zubair yang gelut sama anak Sayyidina Muawiyah itu, Yazid. Itu juga sampai Ka'bah roboh. Diwantemi manjani karo Hajat bin Yusuf kon-koncone kuwi. Terus apakah terus jadi nggak barokah Mekah itu? Lu kafir we nasok. Bibak katamu barokah. Ringkasnya fitnah-fitnah kejadian semacam itu tidak langsung mengangkat keberkahan satu negeri. Jadi orang usah gaya. Mentang-mentang gak perang tapi gak ada duit, maksiatnya oke. Nah, negara aman sentosa, tapi isine wong maling, korupsi, zina, omben-omben, LGBT. Nah, masa ya terus luwih barokah timbangin negara-negara sing taat waline oke tapi akeh konflik. Ya kan enggak gitu. Justru kadang-kadang konflik itu menaikkan derajat. Kayak orang-orang Palestina dari zaman dulu sekarang perang aja, tapi wali-wali gede itu saka kono kabeh. Ini hadis dengan Nabi Abdalus Syam. Wali-wali Abdal, wali-wali gede saka Syam. Lah Syam gak tahu aman. Perang yang ngerti saiki. Lha nyapa kuwi? Yang mau munggahno derajate wong-wong Syam. Jadi yang cerdas gitu, yang lihat itu. Paham ini? Karena ini yang didengungkan. Ngapain itu? Kita agung-agungkan Arab, Yaman. Oh, perang terus. Mending Indonesia nggak perang. Nggak perang kadang-kadang juga nggak bagus. Orang kalau diinjak-injak, dijajah, terus nggak perang. Loh, kayak ini man udhiya walam yaghdab fahuwa himar. Itu malah nggak bagus. Jadi standar barokah atau tidak, jangan sekedar dilihat perang atau tidak perang, konflik atau tidak konflik. Standare mau taat ning Gusti Allah iku mau. Ringkese kita harus mengakui keistimewaan negeri orang lain kalau memang dia diberi keistimewaan oleh Allah. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dhum ala ba'd lirijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasaban. Jangan suka iri, hasud, mengangan-angan anugerah yang telah diberikan Allah kepada orang lain. Kabeh duwe keistimewaan masing-masing, punya anugerah masing-masing yang harus kita akui. Apalagi anugerah-anugerah tadi disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Wis kudu taslim. Kudu taslim. Nyapa kok jenenge ning Arab wis gak usah kakek ngomong. Wis gak usah kakean ngomong kudu taslim. Oh berarti memang bangsa Arab ini pilihannya Gusti Allah dan itu harus kita akui.
Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Keberkahan negeri Yaman. Yang pertama, negeri Yaman dalam Al-Quran. Di negeri Yaman ini bukan peradaban baru. Negeri Yaman ini termasuk peradaban yang cukup lama, peradaban kuno. Bahkan ribuan tahun sebelum Masehi sudah ada. Di Al-Quran juga disinggung mengenai negeri Yaman ini, yaitu dalam ayat laqad kana li sab'in fi maskanim ayah jannatani 'an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Negeri Saba yang disinggung dalam Al-Quran, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ayat laqad kana li sab'a fi maskanihim ayah merupakan turun untuk negeri Yaman, untuk bangsa Yaman. Ketika turun laqad kana li sab'a fi maskanihim ayah, salah satu dari sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Saba itu apa? Itu nama negeri atau nama satu orang? Cowok apa cewek?" Beliau menjawab, Saba itu sebetulnya adalah nama seorang yang melahirkan 10, kemudian menghuni di negeri Yaman 6. Sisanya negeri Syam 4 orang. Kemudian beliau menyebutkan beberapa kabilah besar di negeri Yaman. Artinya Saba yang kemudian oleh Allah dipuji sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, yang sering ditiru sama orang-orang kita itu. Kan begitu kalau bayan. Semoga bangsa kita menjadi bangsa baldatun thayyibatun. Lah kuwi negeri Yaman sing gak ilo-ilono kuwi. Sing gak ilo-ilono deweso, gelutan, perang, imigran. Lah kuwi lho. Baldah thayyibah wa rabbun ghafur wis Saba kuwi menurut banyak riwayat adalah merujuk pada negeri di Yaman. Ini banyak ya riwayatnya, diantaranya yang saya ambil dari kitab Al-Jami' fil Hadits karya Abdullah bin Wahab, salah satu perawi Muwatta, muridnya Imam Malik. Di Saba genah ning Yaman, kudu nanggone Klaten. Kowe sing ngomong ning Jogja Klaten wae otak-atik gatuk. Ya kalau di otak-atik secara lafaz mungkin ya. Tapi kalau dikomparasikan di ngokablengan dengan riwayat hadis ya enggak, Saba genah merujuk ning Yaman. Mahfum ya. Jadi baldah thayyibah rabbun ghafur iki negeri apa? Negeri Yaman. Dan ingat, ini pakai jumlah ismiyah ini. Jumlah ismiyah yufidul istimror. Artinya ini ya sampai sekarang, tapi dengan catatan jika mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi selama negeri Yaman taat kepada Allah dan Rasulnya, maka masih tetap dapat predikat baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Tentu saja thayyibah ini standarnya tidak hanya zahir saja. Kalau standarnya zahir, ya thayyibah ya Amerika, Jepang, bangsa niku. Kemudian yang kedua, di antara ayat Al-Quran yang berkenaan dengan penduduk Yaman adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ayat ini yang menerangkan bahwa andai kata di antara kalian wahai bangsa Arab murtad dari Islam, maka Allah tidak susah, Allah tidak peduli, Allah akan mendatangkan satu kaum yang dia cinta, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Sayang tawadhu dengan orang iman dan keras dengan orang kafir, berjihad di jalan Allah, tidak takut caci maki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dalam banyak riwayat, diantaranya dari Imam Tabarani, bahwasanya baginda Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan ayat fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuna? Allah Ta'ala datangkan satu kaum yang engkau mencintai mereka, Allah maksudnya, dan mereka mencintai Allah. Apa jawab Nabi? Haula'i qaumun minal Yaman.
wimono kaum sangka Yaman. Jadi Yaman ini Masya Allah dipuji Gusti Allah, qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Kemudian termasuk salah satu versi atau riwayat bahwasanya asbabun nuzul dari ayat yang sangat sering kita baca, yaitu surat An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam satu riwayat termasuk diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Nasai, Imam Tabarani, bahwasanya ketika turun ayat idza jaa nasrul fath, Nabi bersabda, atakum ahlul yaman hum araqu quluban al-imanu yamanin wal fiqhu yamanin. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wal hikmah yamaniyah. Bayangkan, ketika turun telah datang pertolongan Allah dan fatah kemenangan, ternyata beliau merujuk dengan datangnya orang-orang Yaman. Artinya apa? Yang dimaksud berbondong-bondong masuk agama Allah sehingga Nabi diperintahkan untuk bertasbih adalah sekelompok orang Yaman. Bukan hanya itu saja, beliau menambahkan bagaimana keistimewaan orang Yaman, hum araqu quluban. Orang Yaman itu orang yang hatinya paling lembut, paling gampang terenyuh dibanding dengan Arab-Arab yang lain. Dan memang begitu sampai sekarang masih terjaga itu. Mayoritas Yaman termasuk Karim dikenal sebagai orang yang paling lembut, termasuk akhlaknya paling baik. Dan itu sampai sekarang. Tradisi cium tangan, cium walak-walik ini tradisi Tarim. Apa ini? Terus al-iman wal fiqhu termasuk wal hikmah adalah Yaman. Apa maksudnya? Sebetulnya ini banyak ya, ada beberapa riwayat dan versi. Cuman di antaranya yang dimaksud Yaman di sini memang mengacu pada penduduk Yaman. Karena versinya banyak di sini. Ada yang mengatakan iman Yaman, fikih Yaman, hikmah, kebijaksanaan itu Yaman. Maksudnya Yaman itu ya Madinah. Loh kenapa? Karena orang-orang Madinah, orang-orang Ansor, Aus dan Khazraj, itu asalnya adalah dari Yaman. Jadi Aus Khazraj itu asli songko Sabah itu mau. Songko negeri Yaman. Sehingga yang dimaksud iman di sini adalah orang-orang Madinah, orang-orang Ansor. Ada yang mengatakan Yaman ini Hijaz itu, artinya Mekah juga masuk ya Yaman. Kalau dilihat dari peta Arab kuno ya sampai sekarang ya sama ya. Nanti ada kayak dua sisi yang berbeda. Yang sebelah kiri itu daerah Syam, yang kanan Jazirah Arab, Hijaz dan sekitarnya. Tapi sebagian ulama yang lain tidak. Ini yang dimaksud memang Ahlul Yaman. Karena dalam satu riwayat yang lain, beliau menunjuk arah. Al-iman hahuna wa asyara ilal Yaman. Beliau menunjuk Yaman. Jadi kalau Ansor ngapain nunjuk ke arah Yaman? Ya langsung aja ke sini, nunjuk ke bawah, kan Nabi di Madinah. Kok Nabi menunjuk ke arah Yaman? Berarti memang ini apa? Penduduk Yaman. Dan maksudnya apa tuh iman Yaman? Ini maksudnya bukan taksis iman hanya di Yaman, enggak. Ini satu keistimewaan bahwa di antara kelebihan orang Yaman gampang menerima kebenaran. Dan memang ya, Yaman itu di antara negeri yang ditaklukkan oleh Islam, yang masuk Islam tanpa ada peperangan. Gampang ngomong kebenaran, orang yang kelang. Terus wal fiqhu, ini juga sama. Kefahaman agama Yaman. Artinya apa? Ini juga bukan mengeluarkan yang non Yaman angel paham enggak. Satu keistimewaan bahwa banyak kefahaman agama yang diambil oleh orang-orang Yaman. Di antaranya siapa? Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Abu
Hurairah, wong Yaman kabeh. Nanti akan saya sebutkan sahabat-sahabat besar yang asalnya Yaman. Bahkan kemudian menurun kepada salah satu keturunan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, yaitu Sayyidina Abul Hasan al-Asy'ari, pelopor atau perintis mazhab Asy'ariyah. Menurut wong Yaman. Dan ini juga menunjukkan bahwa fikih pada dasarnya bukan sekedar ilmu hujjah. Bukan hanya ilmu lisan, tapi ilmu amal. Kenapa? Wong Yaman ini terkenal gak patek oke ngomong, tapi dianggap nabi. Fikih Yaman. Ada fikih yang sesungguhnya, fakih yang sesungguhnya itu bukan sekedar pinter ngomong, pinter ngengkel, tapi yo seneng ibadah. Maksudnya ngono. Dalil pak winter, azan turu. Subuh 7:30. Nah. Tapi gak anak yang ngono kuwi. Maksudnya ngono kuwi di antara maksudnya. Hikmah juga itu kebijaksanaan. Juga walaupun tidak mengingkari yang lain punya hikmah, tapi banyak diambil orang-orang Yaman. Wallahu a'lam. Ringkesnya ini keistimewaan negeri Yaman. Ringkesnya nang kono kuwi. Oke. Lah ini sudah ya. Tadi oh ya ini referensinya ya. Kan tadi saya katakan bahwa banyak versi makna wal iman Yaman wal hikmah Yamaniyah. Cuman yang seolah diunggulkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, menukil Imam Ibnu Salah, la mani'a min ijra'il kalam ala zahirihi wa anna al-murad tafdhilu ahli Yaman ala ghairihim. Enggak masalah bahwa maksud Yaman di sini kita maknai secara zahir. Artinya maksudnya penduduk Yaman, bukan Yaman dengan makna orang Ansor dan lain sebagainya. Kemudian termasuk doa baginda Muhammad SAW yang sangat masyhur, yang juga banyak diriwayatkan oleh para imam termasuk Imam Bukhari. Beliau berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Didungani barokah. Artinya barokah Yaman winas. Ora kok digawe-gawe, ora sangka kasyaf, ora sangka perasaan ya ora. Mulai kata-kata negeri kita lebih berkah dari Yaman sih toh. Karepmu ki piye? Ya memang ini bukan berarti Yaman secara mutlak lebih istimewa daripada kita. Kita tetap mengakui bangsa kita juga punya keistimewaan. Tapi jangan sampai perasaan kita mengalahkan kebenaran. Apa yang disabdakan Nabi, itulah yang kita yakini. Negara dewi ya insyaallah barokah. Jawa ya insyaallah barokah. Tapi ojo mana enek cangkem luwih barokah sangka Yaman. Soalnya kan Nabi gak tahu untuk ngabarik lah Nabi Jawa, Nabi Kalimantan, Sulawesi, Indonesia, NKRI gak tahu. Pokoknya kita gak cinta ini harus dikira anti NKRI ora. Jadi kita harus mengakui kelebihan orang lain. Mungkin nas genah ngabarik Nabi Yamanina. Oh ya ini tadi yang referensi tadi ya, bahwasanya kaum Ansor itu asalnya adalah dari Yaman, baik suku Aus maupun Khazraj. Di Al-Quran dan hadis sudah, sekarang apalagi ini. Nah, tokoh sahabat yang berasal dari Yaman itu tentu saja banyak. Kabeh wong Ansor iku kabeh asline wong Yaman. Makanya kowe ngilokno wong Yaman padha karo ngilokno ribuan sahabat Ansor. Jan masyaallah lambim jan gak wapu malaikat sesono niku kuburan. Cuman yang saya sebutkan di sini bukan yang asalnya Yaman, tapi yang negerinya dari negeri Yaman. Si Yaman asli. Nek Ansor kan sudah lama tinggal di Madinah. Ya kayak Yaman sini Indonesia, ya Yaman Indonesia, ya Yaman Madinah. Kalau ini enggak, sahabat yang memang dari Yaman kemudian hijrah ke Madinah, itu sangat-sangat banyak. Yang saya sebutkan hanya sebagian yang paling masyhur, di antaranya Sayyidina Abu Hurairah.
Sebagaimana kita tahu semua ya, ini songko Yaman, songko suku Daus, kabilah Ad-Daus. Ini kabilah masyhur di Yaman. Ini kowe nek ngilok-ngilokno Yaman, papu isin wiro nang kuburan. Aja cili sikil pisan wae. Ora 5.000 hadis luwih diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Yang kedua, Sayyidina Zaid bin Harithah dan putranya Usama bin Zaid. Nah, ini sahabat kinasihnya baginda Nabi. Ini juga dari Yaman. Termasuk Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari yang banyak dipuji oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menurunkan satu tokoh panutan kita, yaitu Imam Abdul Hasan al-Asy'ari. Ini juga dari Yaman. Kabilah Asy'ariyun, ini kabilah masyhur di negeri Yaman. Termasuk Sayyidina Ammar bin Yasir yang disiksa di awal-awal Islam, ini juga dari Yaman. Termasuk Sayyidina Jarir bin Abdullah Yusuf Hadil Ummah, saking gantengnya, ini juga dari Yaman. Sayyidina Miqdad bin Amir, ini juga dari Yaman, termasuk Ashab bin al-Awalun ya. Kemudian Sayyidina Ala bin al-Hadrami, ini juga jelas ya, Hadrami, Maut, ini ya songko Yaman. Salah satu sahabat yang khariqul adahnya begitu nampak dan banyak diceritakan oleh para ulama. Ringkese sahabat-sahabat sing songko negeri Yaman itu tidak sedikit, dan mereka juga banyak yang menjadi tokoh-tokoh yang sangat berjasa dalam Islam. Jadi jangan remeh nih negeri Yaman ini mau. Ulama fuqaha ulia kakek hitung. Saya males ngitungnya. Saking oke, lu sahabat lho oke, apa meneh? Wis kakek hitung. Hampir aimah zaman dulu mesti pernah ngaji di Yaman. Imam Ahmad pernah ngaji di Yaman, Imam Syafi'i pernah ngaji di Yaman. Banyak lah. Imam Bukhari hampir. Imam Bukhari mau safar ke salah satu tokoh muhadits besar namanya Imam Abdul Razak As-Sun'ani, wong Son'a, Yaman. Mau berangkat, ada kabar bahwa beliau wafat. Akhirnya gak sido berangkat. Sehingga beliau meriwayatkan tetap Imam Abdul Razak tapi lewat perantara. Yang sempat ketemu langsung Imam Ahmad bin Hambal dan banyak aimah-aimah yang lain. Wis sampai saiki markasi ulama uyo nanggoni Yaman. Di antara markas ulama fuqaha auliya ini nanggoni Yaman. Terutama nek saiki nanggoni Karim itu yang sudah ratusan tahun yang lalu memang dikenal dengan ibadah dan keilmuannya. Kowe nek maca-maca sejarah wis enek kabeh. Bahkan ada banyak nabi ya yang diutus kepada kaum Saba di Yaman sana. Dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir, setidaknya ada 13 nabi diutus ke tanah Yaman. Nah Indonesia turun ono riwayate. Kalau sahabatnya cek mukhtalafun fihi, men gak usah kemenyek. Wong sahabatnya cek mukhtalafun fihi. Masya Allah. Bahkan ada riwayat juga dalam Qasasul Anbiya, ini juga kitabnya Imam Ibnu Katsir, bahwa kuburnya Nabi Hud di negeri Yaman. Loh, kenapa saya tulis di sini? Karena ada sebagian orang sekarang mulai mengingkari kuburnya Nabi Hud. Ini saking getingnya karo Yaman. Nabi Hud gak ada di Yaman itu. Hoax katanya. Terus diziarahi ratusan tahun kok hoax. Dan andaikan sih sebetulnya, andaikan makamnya Nabi Hud tidak di Yaman, terus kenapa? Lah kan sudah ada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wis enek Abu Hurairah. Dan juga ada tokoh-tokoh yang lain. Jadi nggak perlu, apalagi ada riwayat bahkan dari Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir termasuk sebagaimana kita tahu ya, dalam riwayat itu tergolong mutasyaddid, bukan mutasahil, rodo angelan nanggoni riwayat-riwayat. Beliau mengatakan Nabi Hud nanggoni Yaman. Mending percaya Imam Ibnu Katsir daripada percaya wong saiki ya. Ngene percaya si Udin kayak wong Banten kayak wah tambah edan tenan. Kemudian 70 sahabat
Di antaranya Ashabul Badar yang dimakamkan di Tarim Yaman. Loh, gak kurang sangar tadi. Ashabul Badar loh, top-top sahabat. Ini banyak referensinya, di antaranya bisa dibaca di Syadaratul Zahab fi Akhdari Manhaj, karyanya Imam Ibnul Aimat Al-Hambali. Ibnul Aimat ya, itu Imaduddin. Ibnul Aimat ini Imam Hambali sing Al-Hafidh. Benah Al-Hafidh, ora kok nulis buku lewat Google. Kowe aku yo iso. Gampang nek kowe kae. Wa inna bi turbatiha mimman syahida badran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairahum wa ghairihim min as-sahabah 70 nafara. Nah, ini terakhir ini. Jadi ini dipotong ya sebagai kesuwen. Kontribusi bangsa Indonesia. Ini juga sebetulnya nggak penting ya. Ini segenah. Wis genah. Tapi ya pokoknya zaman saiki perkara genah jadi nggak genah. Ini ya salah satu ya counter ya, sedikit counter untuk orang-orang yang suka bilang imigran nyaman apa jasanya untuk Indonesia. Di sini hanya numpang, makan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat kata-kata imigran sendiri itu juga sebetulnya tidak jelas. Sekarang saya tanya, apa ada di sini ini orang yang asli Indonesia? Asli. Hampir nggak ada. Tesot DNA. Mau campuran getihmu. Cina, sing India, sing Arab patek genah juga, Afrika. Itu tenan nih. Di Indonesia tuh sangat jarang pribumi asli jarang. 10 turunan Pak Jawa, Mbok Jawa sampai 10 turunan ini sangat-sangat langka. Pasti nanti ada campuran yang lain. Jadi aneh kalau suka bilang imigran. Lawang Indonesia ini ya dimerdekakan karo rame termasuk imigran itu mau atau Arab keturunan. Dan kontribusi mereka juga tidak sedikit dari zaman dulu. Jadi kalau bilang kemana orang nyaman dalam usaha kemerdekaan, ya gak kemana-mana, ya melu kowe sing gak ngerti. Kowe sing gak ngerti. Ini sebagian saja, sebagian kecil ya. Di antaranya ada namanya RM Alwi Al-Haddad, Raden Mas Alwi Al-Haddad, Mufti Keraton, yang meminta atau menghasut Sunan Pakubuwono II untuk melawan kompeni pada tahun 1743 Masehi ini ya. Ada lagi Raden Temenggung Sumo Diningrat, atau nama Arabnya Sayyid Hasan bin Yahya, yang menjadi utusan khusus Hamengkubuwono II untuk membuat perlawanan terhadap Inggris 1810 di wilayah Klaten. Ada Syed Ibrahim Ba'abud, RMH Raden Mas ya, Haji Madyo Kusumo yang mendukung Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Ini salah satu saja ya, saya ringkas. Ono Syed Ali Akbar ini Surabaya sampai 10 November, mulai abad ke-8 ya, sampai abad ke-20 ini juga jadi gudang atau markas kemerdekaan. Iki yo turunane wong nyaman kono. Ada juga Habib Ali Kuitang. Ini yang menentukan tanggal proklamasi. Habib Salim bin Jindan, Habib Husain Mutahar, penyiar lagu Mars Kemerdekaan Syarif Hamid II, perancang lambang Garuda dan lain sebagainya. Untuk organisasi ada Jamiatul Khair. Ini organisasi Islam modern pertama di Indonesia. Yang tokoh-tokohnya kemudian anggota-anggotanya banyak yang menjadi anggota atau tokoh syarikat Islam yang kemudian banyak membantu dalam perjuangan Indonesia kalau kita baca di buku-buku sejarah, di api sejarah dan lain sebagainya. Ada Al-Khairat, ada Partai Arab Indonesia, PAI ya, yang juga banyak membantu dalam bidang politik. Ini sebagian kecil, karena untuk menyingkat tadi. Ringgese negeri Yaman ku mau, negeri sing barokah. Penduduke ya selama taat ning Gusti Allah, sing iman ning Gusti Allah, ya insyaallah oleh barokahe mbah-mbahe ku mau. Dan kontribusi mereka juga tidak sedikit untuk
perjuangan Indonesia ini. Walaupun kita juga tidak mengingkari banyak juga yang jadi pengkhianat. Sebagaimana orang pribumi juga nggak sedikit yang jadi pengkhianat. Jadi sopo sing khianat imigran tok lawocon sejarah-sejarah. Mulai Raja Amangkurat, mulai Kesultanan Banten, Mataram kabeh ana wakili sing dadi pengkhianat iki kabeh enek. Amangkurat loro arek ngedol Jawa lho malah. Jawa pesisir loh didol neng Londo. Ini gak usah gaya. Mungkin Bambai Adewi sebagian ya nek sing melu Londo. Ya piye meneh wong kepepet. Timbang ramangan. Artinya namanya pengkhianat itu gak mergo imigran atau pribumi. Pribumi banyak yang menjadi pahlawan, juga banyak yang menjadi Londo ireng istilahnya kuwi. Lo jalan Dendels itu yang katanya banyak penyiksaan setelah diteliti. Ternyata itu nggak sebetulnya salah Belanda. Sebetulnya Belanda sudah mengasih gaji yang layak UMR. Tapi dikorupsi karo bupati-bupati ini. Bupati ini yang pribumi. Tiba-tiba dikorupsi. Ini budaya korupsi kita tuh betul-betul sangat Masya Allah. Turun-temurun. Enek sanate. Nah. Afum ini. Jadi sebagaimana pribumi ada pahlawan dan mengkhianat, orang imigran-imigran itu juga banyak yang menjadi pahlawan. Walaupun kita juga tidak pungkiri, juga ada yang berkhianat. Makanya yang objektif, imigran nek manfaati barokah turun Kanjeng Nabi ngalim soleh ya kita muliakan, kita hormati. Imigran atau pribumi siapa saja, sing rapati soleh, ngerusoi ya kita katakan salah. Jangan gara-gara itu pribumi kalau salah kita katakan benar. Afum ini ya. Nih krono menungso iki kabeh padha inna akramakum indallahi atqakum. Nggih. Udah cukup ya. Di jam 10 nih. Maktabatuna Temboro.